Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, kelas D, yang beranggotakan Ira Aprilia, Rizka Miftahul Jannah, Siti Dahria, dan Sri Puji Hastuti akan menyampaikan video tentang materi suku. Pertama yaitu tentang definisi suku. Secara etimologi, suku berasal dari kata sa yang berarti dokumen atau sertifikat. Suku merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak. Sa adalah buku yang mencatat kegiatan, transaksi, dan laporan yang terjadi. Secara terminologi, suku merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kepada dana obligasi ketika jatuh tempo. Berdasarkan AAO IFI nomor 17 tentang investment suku, suku merupakan sertifikat yang bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak, manfaat, jasa-jasa, dan atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan suku. Penggunaan suku berkembang pada abad 4-5 Hijriah atau 10-11 Masehi, di mana seorang pembeli dapat mengirim suku pada seorang pedagang. Pada abad pertengahan, suku lazim digunakan oleh para pedagang muslim sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari pemegang dan aktiva komersil lainnya. Pada masa kontemporer, kemunculan suku dilatar belakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara sesuai dengan syariah. Perkembangan suku sangat didukung regulator dan pemerintah di kawasan Teluk dan Asia. Pada tahun 2011, tercatat 17 negara telah menerbitkan suku. Dengan demikian, suku sudah berkembang menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan dalam pasar modal internasional melalui struktur yang dapat diterima secara islami. Materi yang selanjutnya yaitu tentang potensi perkembangan suku di Indonesia. Jadi saat ini perkembangan suku di Indonesia serta penyerapan pasar terhadapnya itu sangat menggembirakan. Sebagai negara yang berpenduduk muslim di dunia, minat masyarakat dan lembaga keuangan untuk menjadikan suku sebagai bagian dari portofolio terlihat sangat signifikan. Nah, berdasarkan emiten atau institusi yang menerbitkannya, suku dibagi menjadi dua macam. Jadi yang pertama yaitu suku korporasi, yang merupakan suku yang diterbitkan oleh korporasi perusahaan, baik perusahaan swasta maupun BUMN. Yang kedua yaitu tentang suku negara, yaitu suku yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang landasan hukum Islam terhadap suku. Yang pertama yaitu pandangan Al-Quran terhadap investasi suku. Jadi terdapat dalam Al-Baqarah ayat 182. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat tersebut itu telah dibahas oleh pakar fikih Akademi Jeddah secara mendalam dan telah melahirkan keputusan nomor 5 tahun 1988 dengan ketetapan yang pertama, sejumlah kumpulan aset dapat diwakili dalam suatu akte resmi atau bonds. Yang kedua yaitu akte resmi atau bonds yang dimaksud itu dapat dijual pada harga pasar yang tersedia dan komposisi dari kumpulan aset ditunjukkan dengan pengamanan tersendiri dari bentuk aset fisik dan aset finansial penjual. Yang kedua yaitu pandangan hadis terhadap investasi suku. Jadi investasi suku ini terdapat pada hadis dan atsar yang menyebutkan kata sika atau suku yang dihubungkan dengan pelarangan riba. Nah, pada masa Arab identifikasikan sebagai alat tukar atau uang. 4 diantaranya itu bahan makanan seperti biji-bijian, tepung, garam, dan 2 diantaranya yaitu emas dan perak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis investasi suku berdasarkan
kontrak aset finansial di pasar sekunder, Tarik menggolongkan sukuk ke dalam dua golongan. Yang pertama, sukuk yang dapat diperdagangkan, dan yang kedua, sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Nah, berikutnya adalah beberapa contoh sukuk yang dapat diperdagangkan. Yang pertama ada sukuk mudharabah, yaitu sukuk yang timbul atau diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana salah satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola atau mudarib. Nah, keuntungan yang diperoleh itu akan dibagikan berdasarkan bagi hasil sesuai dengan modal yang telah diberikan di awal transaksi. Namun, jika ada kerugian yang timbul, itu sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemilik modal. Selanjutnya ada sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah itu diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih melakukan kerjasama dengan menggabungkan modal untuk mengembangkan, membangun, dan membiayai kegiatan usaha. Nah, keuntungan atau kerugian yang timbul itu sepenuhnya ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah modal yang disertakan pada awal transaksi. Selanjutnya ada sukuk ijarah. Sukuk ijarah itu adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, di mana satu pihak bertindak sendiri atau mewakili untuk menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang telah disepakati. Nah, tetapi tanpa diikuti dengan pemindahan aset. Selanjutnya, sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Yang pertama ada sukuk istisna, yang kedua ada sukuk murabah, selanjutnya ada sukuk salam. Nah, dari ketiga sukuk tersebut, dalam transaksinya itu dapat dibuat menjadi sertifikat utang. Namun, di dalam Islam sendiri melarang adanya perdagangan utang, sehingga sertifikat-sertifikat yang ada di ke dalam ketiga suku tersebut tidak dapat diperdagangkan. Analisis peluang dan tantangan pengembangan suku di Indonesia. Yang pertama, peluang pengembangan suku di Indonesia. Suku di Indonesia pertama kali diterbitkan oleh PT Indonesia Satellite Corporation atau Indosat pada bulan September tahun 2002 dengan nilai 175 miliar. Keberadaan suku atau surat utang berbasis syariah dapat memperkuat kondisi ekonomi di Indonesia dan menahan bubble ekonomi karena akan memperbanyak portofolio mata uang asing selain dolar. Sukuk merupakan instrumen yang tepat untuk menyasar para investor Timur Tengah dengan memberikan alternatif pembiayaan sesuai syariat Islam. Yang kedua yaitu tantangan pengembangan suku di Indonesia. Tantangan dalam pengembangan suku adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan keberadaan suku. Ketidakpahaman masyarakat, terutama investor terhadap suku syariah, menimbulkan kecenderungan masyarakat atau investor dalam berinvestasi masih berorientasi pada keuntungan yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu inisiatif strategis pengembangan suku di Indonesia. Yang pertama, melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang suku. Yang kedua, melakukan upaya strategis dalam rangka menarik minat investor. Yang ketiga, meningkatkan kinerja suku agar tidak kalah dengan obligasi konvensional. Yang keempat, mengantisipasi berbagai risiko yang dapat ditimbulkan akibat dari slime suku sebagai sebuah investment tools yang relatif baru. Yang kelima, pemerintah perlu segera mendorong terbentuknya lembaga SPF milik negara. Dan yang terakhir yaitu pemerintah dapat pula memberikan peluang kepada BUMN untuk dapat menawarkan investasi secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Mainila dari Perbankan Syariah NPM 1903023002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman tentang sukuk dan yang akan saya sampaikan tentang tujuan dan syarat sukuk. Jadi sudah dijelaskan ya di awal tentang sukuk itu apa. Sukuk itu adalah surat berharga berdasarkan sistem syariah. Jadi ada tujuan dari penerbitan sukuk itu. Yang pertama apa saja? Ada memperluas basis APBN, jadi memperluas basis anggaran pembiayaan belanja negara, kemudian mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah, kemudian ada menciptakan benchmark
di keuangan pasar Islam. Jadi menciptakan tolak ukur, ada tolak ukurnya di pasar keuangan Islam, kemudian diversifikasi bagi investor SBN. SBN itu surat berharga negara, kemudian mengembangkan alternatif instrumen investasi, kemudian memanfaatkan dana masyarakat yang belum terjaring dalam sistem konvensional. Kemudian ada tujuan utama ya, kalau yang tadi saya sebutkan itu adalah tujuan umum dari penerbitan sukuk. Ini ada tujuan utama, pemerintah menerbitkan sukuk apa saja. Jadi tujuan utamanya itu untuk pembiayaan APBN atau anggaran pembiayaan belanja negara. Termasuk yang dianggarkan itu adalah untuk pembangunan proyek seperti yang dijelaskan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara. Jadi masih di pasal yang sama ya, yang dimaksudkan untuk membiayai pembangunan proyek itu apa saja sih? Yaitu ya seperti pembangunan dalam alokasi infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri, kemudian ada pertanian, perumahan rakyat, dan lain sebagainya. Itu tentang tujuan penerbitan sukuk ya. Kemudian selanjutnya adalah syarat sukuk. Apa saja syarat sukuk? Yang pertama itu adalah jadi sukuk itu diterbitkan harus berdasarkan ketentuan syariah ya, seperti dalam proses penerbitannya, kemudian penggunaan dana hasil penerbitannya, maupun yang dimaksud dengan aset keuangan, dasar keuangan aset yang dimiliki. Kemudian yang kedua ada likuiditas, yaitu sukuk harus dapat dipindah tangankan dari pihak satu ke pihak yang lain, dan selain itu juga sukuk harus dapat diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga, tingkat imbalan yang kompetitif dibandingkan instrumen keuangan lainnya. Jadi sukuk itu tuh harus ada tingkat tingkat yang lebih gitu dari sistem keuangan yang lainnya gitu. Kemudian yang keempat ada transparansi atau keterbukaan agar para investor itu dapat dengan mudah untuk mendapatkan kejelasan yang ada di dalam sukuk itu. Kemudian yang kelima ada proses penerbitan harus mengikuti ketentuan umum yang berlaku pada sukuk di pasaran gitu ya, berdasarkan keuangan internasional ya. Kemudian yang keenam itu adanya dukungan infrastruktur legal seperti dan kelembagaan yang memadai. Jadi harus ada dukungan dari lembaga yang legal dan memadai gitu ya, termasuk dukungan pasar keuangan yang efisien. Baik, itu presentasi dari saya tentang tujuan dan syarat sukuk. Semoga bermanfaat. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.